lagi Budi. Nah, tiba-tiba gue ngeliat ke belakang itu ada kayak pendaki ya. Cuma dia nggak bawa carrier nih. Dia cuma pakai apa ya? Pakai jaket biasa ya, jaket parasit, terus sepatu kets. Udah lama dia duduk tuh di samping gue. Terus gue tawarin air kan. Ya udah mas, minum dulu gitu. Dia bilang, iya mas, saya naik berdua. Tapi sebenarnya teman saya itu yang bisa ngeliat saya doang. Gue kaget dong. Maksudnya apa nih gitu? Jadi dia nangis tuh, terus terisak-isak gitu. Gue diem, gue dengerin aja tuh. Dia mau ngomong apa lagi nih? Terus dia bilang ya, saya naik sama dia, ini istri saya. Jadi mas nggak bisa ngelihat, cuma saya doang yang bisa ngelihat. Kalau mas nggak percaya, coba mas tanya sama teman mas itu yang di belakang mas tuh yang perempuan. Gue kaget dong. Gimana maksudnya mas? Saya nggak punya teman perempuan gitu. Saya naik 4 orang, itu laki-laki semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gue EP di Anomali. Ya teman-teman, sambil nunggu proses upload ya video gue yang terbaru, sekalian gue mau sedikit cerita ya tentang pengalaman gue yang lain di pendakian gue. Oke, kebetulan juga hari ini ya seharian hujan terus ya. Hujan tuh nggak berhenti-berhenti dari pagi ya. Dan kalau misalnya gue lagi ngalamin situasi kayak gini, gue jadi inget ya pendakian gue yang di Gunung Lawu itu, tentang pertemuan gue dengan sosok yang namanya Rizka ya. Ya teman-teman bisa lihat videonya ya di video-video gue sebelumnya yang judulnya Korin tuh. Dan cerita itu juga udah sering gue ceritain ya di channel-channel yang lainnya. Jadi emang situasinya pada waktu itu ya mirip-mirip kayak gini ya, hujan lebat gitu, terus kabut tebal, dan sesekali tuh kilat menyambar gitu ya di di jalur pendakian ya. Oke, seperti biasa sebelum gue bercerita ya, teman-teman jangan lupa buat teman-teman yang mau mengikuti pendakian bareng gua di open trip atau di private trip ya, silakan langsung aja merapat ke IG gua ya di Bekasi Corner Traveler ya. Biasa gue sematin semua segala info tentang pendakian, atau teman-teman mau informasi lebih lanjut ya, langsung DM aja ya di sana. Gue langsung adminnya. Terus buat teman-teman juga yang mau kirim-kirim cerita ya, cerita misteri atau curhat lah, terserah, bebas gitu ya. Ya silakan langsung chat gue ya di nomor gue tuh, gue sematin lagi di situ ya. Oke. Oke. Jadi begini cerita lengkapnya. Jadi pasca pendakian Gunung Lawu itu, setelah gue sempat mampir ya ke Malang,
buat bertemu sama keluarganya Rizka ya. Kemudian gue langsung balik ke Jakarta, ke sekretariat gue di Mapala ya, di kampus ya. Jadi itu di kepala gue tuh penuh banget ya, pertanyaan antara percaya dan tidak percaya gitu ya. Tapi gue bisa ngebunuh rasa penasaran gue dengan gue mampir ke tempatnya almarhum ya, keluarganya gitu ya, yang di Malang. Ada beberapa temen ya, senior dan sahabat-sahabat gue ya di Mapala ya, yang sempat gue ceritain tentang kisah gue ini. Beberapa ada yang ngebully gue biasa ya. Hal beginian tuh yang berhubungan sama mistis tuh tabu buat mereka ya. Dan bahkan beberapa senior gue pun sempat nyuruh gue tuh suruh cek otak ya ke psikiater. Kemungkinan menurut mereka tuh gue mengidap waham schizophrenia gitu ya, kayak penyakit mental ya. Ya whatever lah gitu. Nah, ada salah satu sahabat gue yang deket sama gue yang sering gue ceritain juga ya di kisah-kisah gue gitu ya, Indri, teman satu kampus ya, dan dia indigo juga, non muslim ya, salah satu yang deket juga sama gue waktu itu. Dan gue sempat cerita juga sama Indri, dan satu-satunya orang yang membenarkan cerita gue dan percaya ya, itu salah satunya adalah Indri. Dan suatu ketika di tempat kosan ya, panjang lebar itu gue cerita sama Indri, dan biasa ya, mukanya itu agak-agak bete gitu kan, sedih lah atau apa gitu kan. Dan gue inget banget ya yang dia bilang sama gue itu, dia bilang, lu percaya nggak Pe yang namanya arwah penasaran gitu ya, atau mungkin seseorang yang meninggal kemudian arwahnya tidak diterima gitu ya. Dan gue jawab pada waktu itu emang ya gue nggak percaya yang gitu-gituan ya. Dan Indri melanjutkan, yang bikin gue kaget ya, dia bilang sosok arwahnya Rizka itu ngikut lu Pe. Gue kaget dong, maksudnya gimana gitu kan, masa iya ada orang meninggal gitu arwahnya gentayangan, lagi di gunung gitu, gue gak percaya gitu. Iya kata dia, Rizka itu ngikutin lu, dan sekarang lu tahu nggak dia ada di belakang lu. Ya, kaget ya, dia bilang lu bercanda lu Ndri, apaan sih gue bilang. Dan terus terang emang gue gak percaya ya, sampai hal hari ini yang gue pelajarinya tentang masalah itu ya, dan yang gue pahami hari ini itu adalah Korin, atau sosok jin atau makhluk astral yang menyerupai seseorang yang sudah meninggal. Dan ya Allah alam ya, percaya atau tidak ya, mungkin beberapa teman-teman juga ada pemahaman sedikit yang berbeda ya, dan gue nggak ngebahas itu ya. Intinya pada waktu itu Indri bilang sosok dari Rizka itu ngikutin gue dari Gunung Lawu sampai ke Jakarta gitu ya, ke Sekre, dan beberapa tahun kemudian gitu ya, dan dia masih ada gitu, masih ada di belakang gue gitu ya. Seperti biasa ya, awalnya gue nggak percaya ya, gue bilang ya udahlah whatever gitu kan. Tapi ya karena Indri yang bilang ya sudah gitu, gue juga nggak ngedebat. Nah, suatu ketika gue kembali ke Gunung Lawu ya, tapi nggak mau lewat jalur Cemoro Kandang, karena gue masih trauma ya tentang hal itu ya, dari pertemuan gue dengan Rizka gitu kan. Kemudian gue ketemu sama petapa yang rambutnya petapa yang jenggotnya panjang gitu ya. Terus kemudian
plakat dari Purwanto gitu ya. Teman-teman bisa ngeliat ceritanya ya di video gue ya, yang dilaporin. Oke, kita lanjut ke pendakian gue yang berikutnya ya. Jadi gue kembali ke Gunung Lawu, tapi bukan lewat Cemoro Kandang, tapi gue lewat Cemoro Sewu. Dan waktu itu gue nggak bersama sama teman-teman kampus ya, gue bareng-bareng sama teman-teman gue yang di tongkrongan gue di Jelambar ya, karena mereka juga kangen gitu ya, naik-naik gunung bareng-bareng sama gue gitu ya. Menurut mereka tuh semenjak gue aktif di Mapala itu gue lost contact gitu. Jadi waktu itu gue naik gunung tuh 4 orang ya, gue, Andre, Nippon, sama salah satu saudara gue ya, namanya Bidin. Kita naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Jadi zaman dulu kan cuma ada 2 jalur ya, Gunung Lawu itu ada jalur Cemoro Kandang di Jawa Tengah, dan ini jalur Cemoro Sewu ya di Jawa Timur, yang cuma dipisahkan sama 2 jembatan. Oke, singkat cerita, sampai gue di base camp Perhutani ya, karena yang megang base camp Cemoro Sewu Gunung Lawu pada waktu itu adalah Perhutani, sementara kalau di Cemoro Kandang itu AGL. Waktu itu kalau nggak salah ya, akhir Juli ya, itu udah musim yang bagus sebenarnya buat pendakian. Juni, Juli, Agustus itu cerah-cerahnya Gunung Lawu ya. Gue sampai di base camp Perhutani itu sekitar jam 8 malam ya. Kita ngeres bentar, seperti biasa, besok paginya baru naik ya. Gue start pendakian sama teman-teman ini itu sekitar jam 10 biasa ya, molor-molor dikit gitu ya. Apalagi ini bukan sama teman Mapala gitu, jadi sedikit santai gue naiknya. Jadi teman-teman, vegetasi Gunung Lawu via Cemoro Sewu itu nggak sama kayak Cemoro Kandang ya. Kalau Cemoro Kandang itu kan jalurnya panjang dan berputar, tapi kalau di Cemoro Sewu itu lebih menanjak ya, dan lebih rimbun hutannya. Nah, awalnya biasa aja tuh, gua paling belakang ya, seperti biasa, sweeper. Nah, Andre di depan sama Nippon sama saudara gua tuh di tengah. Mereka jalan duluan itu, dan gua agak mundur ke belakang ya, tapi tetap jarak pandang tuh masih terdengar, masih terlihat gitu ya. Dan sekali kan gue teriak yuk yuk gitu, dan mereka menjawab, jadi selalu aman gitu ya. Gue jalan terus tuh sampai di vegetasi hutan pete Cina ya kalau nggak salah ya, masih lebat banget tuh, masih rimbun ya. Nah, tiba-tiba gue ngeliat ke belakang itu ada kayak pendaki ya, cuma dia nggak bawa carrier nih. Dia cuma pakai jaket biasa ya, jaket parasit, terus sepatu kets, terus pakai kayak bukan depek ya, tapi kayak tas ransel gitu ya, tas ransel yang kayak mau pulang kampung gitu ya. Jadi kelihatannya tuh bukan pendaki gitu, tapi kayak kayak kalau lu pulang kampung gitu ya di terminal gitu ya, kalau mas-mas atau apa gitu yang mau pulang mudik gitu ya, bawa tas-tas begituan dah pokoknya. Nah, gue pikir kan dalam hati, ini bukan pendaki gitu, karena nggak bawa carrier gitu ya. Simple aja gue waktu itu kan. Emang pada waktu itu kan kita bisa beda ini, di Gunung Lawu itu mana pendaki, mana orang-orang yang mau ziarah gitu ya. Ya gue pikir ini mungkin cuma mau ziarah aja gitu ke satu tempat yang namanya mata air Sendang Derajat ya. Gue pikir ya ini cuma peziarah gitu, karena emang nggak ada face mendaki gunung gitu. Jadi gue naik gitu,
dia jalan di belakang gua gitu, agak jauh ya, mungkin kurang lebih 3 meter atau 3 meteran lah gitu, dan masih terlihat gitu. Dan yang gue bingung itu ya, pada saat gue berhenti ya, gue duduk bakar rokok sebat gitu, gue ngeliat ke belakang, dia berhenti juga tuh, dia duduk sambil ngeliat gue dari jauh. Terus gue diem ya, gue liatin, terus gue panggil kan anak-anak kan depan kan, Kyuk gitu. Terus dijawab lah sama si Andre gitu, Kyuk gitu. Ya udah, gue jalan lagi. Nah, dia jalan lagi nih, terus aja gue muter gitu kan, ngelewatin punggungan. Gue berhenti lagi, terus gue liat ke belakang, tiba-tiba dia berhenti juga tuh, dia duduk. Gue bilang ini orang aneh banget gitu. Nah, gue teriakin aja kan dari atas kan, bilang, Kyuk, Mas, woi, sendiri. Terus dia cuma ngeliatin gue, cuma gitu doang, ngangguk-ngangguk gitu ya. Ya udah tuh, akhirnya gue tungguin ya, gue tungguin aja sambil gue bilang, sini aja istirahatnya, di sini tempatnya enak nih, ngapain di situ. Terus dia cuma biasa gitu, reaksinya cuma ngeliatin gue, cuma gini ngangguk doang gitu kan, tapi nggak jalan-jalan tuh. Akhirnya ya udah, gue jalan lagi nih, sampai akhirnya sampai satu titik gue bete mungkin. Apaan sih nih gitu kan, gue penasaran gitu kan. Lagian juga sepanjang jalur itu gue nggak nemu pendaki lain gitu kan. Waktu gue lihat juga di buku tamu di Perhutani, kita cuma ada berapa rombongan doang ya. Emang Gunung Lawu nggak begitu ramai pada waktu itu ya. Apalagi jalur Cemoro Sewu, sepi. Orang-orang tuh banyak kan naik lewat Cemoro Kandang gitu, karena landai dan banyak warung biasanya. Akhirnya suatu ketika gue tungguin orang gitu ya. Gue pengen lihat gitu. Jadi teman-teman ya, gue jalan sebentar, terus gue berhenti gitu. Gue berhenti terus gue duduk di balik-balik semak-semak gitu ya. Ya, gue curiga gitu loh. Curiga nih orang kok nggak mau bareng gue gitu. Tapi kalau misalnya gue jalan, dia ikut jalan gitu. Mungkin aja gitu, dia nggak tahu jalan gitu kan. Atau mungkin dia mau nanya sama gue tapi nggak enak gitu. Jadi dia ngikutin aja nih jalur-jalur yang gue lewatin gitu. Ya udah tuh, gue tungguin sampai gue bakar. Jadi bener aja kan, tiba-tiba dia ngeliatin gue nih. Akhirnya gue sapa kan, Mas. Dia kaget kan, gitu. Gue agak-agak senyum-senyum gitu kan. Mampus tuh, gue kagetin tuh. Nah akhirnya karena udah pas-pasan kayak gitu ya, ya mau nggak mau ya akhirnya gue ajak ngobrol aja langsung ya. Karena tadi gue bilang gue penasaran nih orang ngapain sih, siapa sih, berapa orang, dari mana gitu. Akhirnya teman-teman, gue ajak ngobrol tuh orang tuh. Gue tanya sama dia, Mas sendirian aja? Dia tadi saya liatin Mas tuh di bawah gitu kan. Emang dari mana gitu? Terus dengan agak-agak gugup gitu ya. Nah, mukanya kayak mas-mas ya, kayak mas-mas Jawa gitu dah. Dan gue yakin bukan pendaki nih, peziarah gitu. Karena dari outfitnya mungkin ya, dari bajunya yang cuma pakai jaket biasa parasit, kemudian celana bahan, terus pakai sepatu cat. Sepatu apa ya? Bukan sepatu cat zaman now ya, bukan. Kayak sepatu capung lah gitulah. Terus ya intinya nggak ada profil pendaki gitu. Akhirnya dengan agak gugup gitu ya, dia mungkin ya grogi atau gimana, akhirnya dia bilang, oh iya katanya, iya mas gitu, iya mas G gitu. Akhirnya ya udah, gue tawarin rokok ya. Emang mas dari mana gitu? Sendiri gitu. Oh enggak mas, kata dia, saya dari bawah itu, dari Solo, dia bilang. Terus enggak, saya nggak sendiri, saya berdua. Oh, temennya mana, gue tanya. Dia nggak jawab tuh.
Dia cuma duduk diem sambil kayak kayak apa ya, kayak agak aneh nih orang nih. Cuma duduk diem terus menatap kosong gitu di depan. Ya udah, akhirnya karena gue nggak enak juga, akhirnya gue bilang, ya udah mau bareng nggak atau mau nungguin temennya aja dulu. Oh ya enggak mas, enggak, monggo kata dia. Ya udah, akhirnya gue tinggal tuh, gue jalan. Gak lama gue jalan nih, tiba-tiba dia jalan lagi ngikutin gue tuh. Dulu mati, ini orang aneh banget sih. Akhirnya udah tuh gue biarin gitu kan, gue jalan lagi sebentaran, tapi akhirnya gue bete juga gitu. Akhirnya gue tungguin aja tuh biar bareng. Nah, di salah satu jalur ya, jalur tikungan itu kan ada kayak batu besar gitu ya, masih masih hutan ya, masih di bawah ini, masih di vegetasi 1800-an lah, belum sampai 2000 tuh gue inget banget. Nah itu gue tungguin tuh di batu tuh, seperti biasa gue ngumpet ya, nggak kelihatan sama dia gitu kan. Akhirnya dari bawah tuh kelihatan tuh kepalanya ucluk gitu kan. Nah sampailah di tempat gue tuh, gue tegur lagi, ya mas, istirahat di situ gitu, istirahat dulu. Ya, gue pakai sedikit bahasa Jawa gitu ya, gue mendok-mendokin gitu ya, biar apa ya, biar agak familiar gitu ya, biar agak friendly. Nggak mas, nggak gitu. Udah lama dia duduk tuh di samping gue. Terus gue tawarin air kan. Ya udah mas minum dulu gitu. Nggak mas, nggak kata dia. Udah gitu aja jawab itu. Dan lagi-lagi gue liat ya mukanya tuh kayak muka apa ya, muka bete atau gimana gitu kan. Ya, mungkin lelah gitu ya. Akhirnya udah tuh, gue bakar rokok. Seperti biasa gue ajak ngobrol ya. Bagus nih gue bilang. Untungnya ini bulan Juli mas, nggak hujan gitu. Kemarin saya naik gunung ke Cemoro Kandang tuh, wah habis saya digempur hujan. Jadi gue ceritain dikit gitu ya, biar apa ya namanya, biar cair aja suasana gitu. Kemarin saya lewat jalur sebelah mas, tuh hujan. Ini alhamdulillah nih cerah, sepanjang jalur dari semalam juga nggak hujan. Terus dia cuma bilang, oke mas, oke. Ayo udah tuh diem-dieman tuh. Terus gue mulai lagi kan, udah pernah kesini mas? Terus dia diem, terus nunduk ke bawah gitu ya. Terus dia nggak jawab tuh, lama banget nggak jawab. Akhirnya gue tanya kan, kenapa mas? Oh enggak apa-apa. Saya sudah pernah lewat sini katanya. Tapi nggak muncak kata dia, cuma sampai mata air. Terus akhirnya gue bilang dalam hati, oh berarti ini pendaki ya bukan dia nggak tahu jalur gitu kan. Dia emang tahu jalur, jadi bukan dia ngikutin gue tuh karena dia nggak tahu jalur apa gitu kan. Cuma mungkin aja dia cari teman gitu buat di perjalanan. Ya udah, akhirnya yang tadi ya gue mikir dia ngikutin gue karena nggak tahu jalur ya, ternyata dia udah pernah naik ke Gunung Lawu, Cemoro Sewu tuh sampai Sendang Derajat tuh. Maksudnya mungkin Sendang Derajat ini, karena mata air di Cemoro Sewu tuh ya tadi Sendang Derajat. Oke mas, ya udah gitu. Terus gue tanya lagi sama dia kan, temennya mana, kok nggak kelihatan gitu. Terus dia diem aja lama tuh. Gue bingung nih orang kenapa gitu kan. Dan tiba-tiba ya, uh, apa ya, tiba-tiba setelah beberapa lama dia diem, tiba-tiba dia ngeliat gue, dia natap gue gitu. Matanya merah ya, matanya merah, terus berkaca-kaca gitu. Tiba-tiba keluar air mata tuh. Ih, gue kaget tuh. Lah, ini orang kenapa? Terus tangannya tuh shaking ya, gemetaran gitu. Terus dia dengan terbata-bata ya, dia ngomong gitu. Dia bilang, iya mas, saya naik berdua. Tapi sebenarnya teman saya itu yang bisa ngeliat saya doang.
Gue kaget dong, maksudnya apa nih gitu. Bro, di Gunung Lawu nih. Pendakian sebelumnya gue udah ngalamin yang aneh-aneh gitu. Gue udah bete tuh kan, bilang jangan aneh-aneh lagi nih kayaknya. Itu yang gue bilang ya, kenapa di Gunung Lawu itu semua tuh orang aneh tuh banyak banget di sana gitu. Masuk orang ini yang tadi gue ajak ngobrol gitu. Jadi dia bilang dia naik berdua sama temennya gitu, cewek, tapi cuma dia doang yang bisa ngelihat. Dan gue bingung maksudnya apa nih orang. Gue tanya kan sama dia, maksudnya gimana mas itu? Itu dia sambil masih apa ya, sambil gemeteran gitu, masih sambil ngeliat gue ya, sambil nangis gitu ya. Terus gak lama dia ngambil sesuatu di kantong kiri ya, kantong kirinya. Gue kaget ya, orang mau ngapain gitu kan, jangan yang aneh-aneh lagi nih. Sementara temen gue jauh nih di depan nih, si Andre siapa gitu, si Nipon sama Bidin. Buset dah, gue ngarepin tadi aja ya gue bareng sama mereka gitu. Ngapain gue di belakang sendirian kayak orang bego, ketemu orang aneh kayak gini lagi. Jadi teman-teman ya, sambil gemeteran gitu ya, dia ngambil sesuatu di kantong kirinya, sambil dia keluarin itu, terus dia kasih unjuk ke gua. Dia bilang ya teman-teman, saya naik sama ini katanya. Jadi dia nunjukin satu foto ya ke gua gitu, foto cewek pakai kerudung gitu ya, ya orang-orang Jawa gitulah, orang Jawa. Sambil nangis gitu, sambil dia bilang kayak tadi tuh, saya naik sama dia. Bilang dia siapa gitu. Terus maksudnya apa yang mau lu sampein gitu. Jadi gue penasaran ya, gue tanya, emang dia siapa gitu. Iya mas, ini istri saya tadi. Saya naik sama dia, tapi cuma saya yang bisa ngelihat. Ya gimana maksudnya? Terus gue nggak bisa ngelihat gitu. Asli aneh banget ya. Tapi gitu ya. Jadi dia nangis tuh, terus terisak-isak gitu. Gue diem, gue dengerin aja tuh. Dia mau ngomong apa lagi nih? Terus dia bilang ya, saya naik sama dia, ini istri saya. Jadi mas nggak bisa ngelihat, cuma saya doang yang bisa ngelihat. Kalau mas nggak percaya, coba mas tanya sama teman mas itu yang di belakang mas tuh yang perempuan. Gue kaget tuh. Langsung shaking ya, tiba-tiba gue shaking. Seperti biasa ya, rokok gue tiba-tiba jatuh. Akhirnya gue ambil lagi, gue pungut, ya gue bingung ya. Ini maksudnya apa nih? Sama temen gue di belakang gue nengok ke belakang ya, gue nengok kiri segala macam gitu kan. Apalagi dia bilang sama temen gue yang perempuan yang di belakang gue. Jadi teman-teman, pada saat pendakian itu, gue nggak punya teman perempuan ya dalam pendakian ya. Depan tuh ada si Andre, Nipon, Bidin gitu, dan gue gitu. Gak ada cewek di sini. Makanya gue bingung nih. Gue tanya lagi sama masnya itu. Gimana maksudnya mas? Saya nggak punya teman perempuan gitu. Saya naik 4 orang, itu laki-laki semua. Mulai bete tuh gue tuh. Terus dia bilang gitu, itu di belakang mas itu ada temannya mas yang ngikutin mas, kayaknya udah lama gitu. Dan itu juga asli dari gunung ini kata dia. Gue bingung, asli dari gunung ini maksudnya gimana? Tiba-tiba gue langsung apa ya, ngetres ya, langsung kontak, keingetan apa yang dibilang Indri. Gue inget Indri bilang gitu ya, sosok perempuan yang gue temuin di Gunung Lawu di jalur sebelah itu masih ngikutin gue. Gue penasaran ya, gue tanya sama masnya, mas gimana mas, yang rambutnya panjang segini sebahu, yang pakai kemeja biru? Dia ngangguk, enggak mas,
dan dia juga lagi ngobrol sama istri saya. Wah, asli gue bete. Wah, aneh ini, bener. Itulah makanya gue bilang, apa ya, yang mungkin kalau teman-teman gue yang lain kalau tanya ke gue itu gunung apa sih yang paling mistis gitu di Jawa Tengah, ya gue kan selalu jawab ya Gunung Lawu gitu. Karena nggak sekali dua kali gue ngalamin kayak gini, ketemu dengan orang-orang aneh gitu. Ya udah tuh, gue coba cooling down kan ya. Oh gitu mas gitu. Terus mereka lagi apa nih? Mereka lagi ngobrol berdua. Itu nggak jauh dari mas tuh. Ya udah, gue dengerin aja tuh dia ngomong apa tuh. Akhirnya apa ya, antara perasaan gimana ya, perasaan bingung gitu ya, apakah gue lanjut mau ngejar temen gue gitu. Perasaan gue tuh pengen gitu, gue pengen buru-buru pergi dari situ dan ngejar temen gue di depan gitu, tapi gue penasaran nih. Akhirnya udah tuh gue tungguin gitu sampai dia mau ngomong apa lagi nih. Gue dengerin aja gitu. Gue tanya kan, emang kenapa istrinya, kenapa cuma mas yang bisa ngelihat saya enggak? Gue udah curiga tuh, pasti aneh nih. Jadi bener aja teman-teman ya, si mas ini ngelanjutin ya. Jadi dia bilang, jadi mas, istri saya sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu, dan setiap tahun pernikahan dia gitu ya sama tanggal kelahiran dari istrinya itu, dia selalu naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Buat apa gitu? Jadi dia ingin ngambil 3 tetes air gitu ya, 3 tetes air dari mata air di Sedang Derajat. Gue bingung dong, buat apa mas? Terus dia ngelanjutin, jadi menjelang tanggal-tanggal kematian istrinya dan ulang tahun pernikahan dia dan istrinya itu, istrinya tuh selalu datang lewat mimpi ya, dan minta pusaranya itu disiram 3 tetes ya air dari mata air Sedang Derajat di Gunung Lawu. Ya gue nggak tahu ya maksudnya apa, kenapa mesti seperti itu gitu ya. Sampai hari ini pun gue masih penasaran gitu, tapi waktu itu gue nggak berani tanya gitu. Gue lebih kebanyakan apa ya, diam dan ngedengerin gitu apa yang disampaikan sama dia. Ya udah, gue bilang. Terus gue tanya lagi, itu dia masih ngobrol sama teman saya yang di belakang gitu? Enggak mas, mereka langsung akrab katanya. Ya gue ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Jadi apa ya, itu yang agak-agak gue sama Indri juga nggak berani ngedebat gitu ya kalau Indri ngomong ya, karena yang dia bilang itu waktu ngobrol ke gue bahwa sosok dari Gunung Lawu gitu, sosok perempuan yang gue temuin di Gunung Lawu pada kejadian Rizka gitu ya, itu ngikutin gue gitu sampai hari itu gitu ya. Itu kan udah selang berapa bulan gitu ya, berapa hari lah ya, udah lama lah gitu kan. Dan ciri-cirinya ya gue masih inget ya, yang rambut sebahu terus pakai jaket almater biru gitu ya, kemeja almater biru dongker ya. Ya tiba-tiba gue terkonek ke situ ya, gue mastiin ke si mas itu dan dia mengiyakan gitu. Dan akhirnya ya gue percaya gitu apa yang dibahas sama si Indri. Tapi tetap pemahaman gue tuh bukan arwah gentayangan ya, tapi tadi korin. Oke teman-teman, jadi gue lanjut nih. Gue tanya sama masnya ya, yaudah mas,
lanjut aja yuk gitu, teman saya udah nunggu nih di atas nih. Oh ya enggak mas, monggo duluan, nanti saya menyusul tadi. Oh, oh ya udah gitu. Akhirnya gue jalan duluan nih, gue jalan duluan dan nggak kayak tadi ya, nggak kayak tadi tuh santai gitu. Gue ngebut nih, gue berusaha ngajar temen gue yang di depan nih. Terus gue tinggal aja, tapi sekali gue liat ke belakang ya, masih ini masih ngikutin ke gue. Gue jalan terus gitu kan. Nah sampai satu ketika udah nggak kelihatan nih masnya nih. Akhirnya gue tungguin aja. Gue bakar lagi kan. Lama gue tungguin, ini nggak kelihatan lagi tuh. Nggak nongol-nongol gitu ya. Gue coba ngelongok lagi. Kan biasa kalau kelihatan ya kepalanya ungguk-ungguk gitu ya. Tapi ini nggak kelihatan. Gue penasaran nih. Gak tau kenapa tiba-tiba gue penasaran pada waktu itu salahnya gue ya. Ngapain juga gue penasaran gitu. Jadi gue taruh carrier ya. Gue taruh carrier di dekat apa sih pohon ya. Karena gue tahu udah nggak ada pendaki gitu yang lewat gitu. Dan pada waktu itu juga gunung tuh sepi. Gue coba turun ke bawah ya. Gue pengen lihat gitu kan. Pengen barengin nih. Gak tau kenapa gitu, ada rasa penasaran apa gitu ya, mungkin ya gue mau tanya lagi gitu ya tentang masalah sosok yang tadi ya. Sebenarnya sih lebih berat ke sesuatu yang ada di belakang gue gitu. Agak jauh tuh gue turun tuh, ada sekitar setengah jaman lah, sambil gue lihat sambil gue kiuk, woi mas mas gitu. Nah akhirnya kelihatan nih kepalanya nih, ungguk 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 gitu kan. Gue udah mati ya, ketemu lagi nih, tapi ya itu tadi gue bilang gitu kan, ngapain juga gue turun ke bawah gitu kan, ngapain juga, gue penasaran juga. Tapi ya udah, akhirnya kita ketemu lagi nih, terus dia ngeliat ke gue ya, loh mas masih di sini kan. Iya, bete saya sendirian gitu kan, bareng aja dah. Terus ada yang aneh gitu ya, jadi kalau gue ngajakin dia bareng untuk ke jalan bersama gitu ya, tiba-tiba dia bilang, mas jalan duluan aja, nanti di depan itu mas jangan ambil ke kanan karena itu bukan jalur, dia bilang. Mas ambil ke kiri, nanti lurus aja, nanti mas ketemu sama teman-teman mas. Loh emang nggak bareng? Ayo bareng tuh. Nggak mas, saya nggak lewat situ, saya lewat jalur yang kanan, kata dia. Hah, jalur yang kanan? Jadi gimana ya, gue apa lah ya, jalur Cemoro Kandang Cemoro Sewu ya pada waktu itu ya. Maksudnya apa sih, gue nggak pernah ingat gitu ya ada percabangan gitu ya di jalur Cemoro Sewu ya, apalagi masih di ketinggian tadi ya, di vegetasi itu ya. Cuma ya udah, mungkin kan karena mungkin gue lupa lah atau apa gitu, ya udahlah. Akhirnya gue bilang gak mas, ya wis gitu. Akhirnya gue jalan lagi tuh. Nah, gue jalan lagi, dia masih ngikutin di belakang gue ya. Gue emang nggak terlalu buru-buru ya, gue pelan-pelan gitu ya. Nah, akhirnya gue ambil carrier gue nih, gue liat ke belakang, dia masih ada di belakang gue. Nah jalan tuh, tapi nggak bareng ya, agak jauhan gitu, agak sekitar 1,5 meter lah atau 2 meteran lah gitu lah. Cuma masih kelihatan apa sih, jejak langkahnya gitu, dan kepalanya gitu kan masih unduk-unduk gitu, masih gue masih ngeliat lah. Jadi begitu sekitar setengah jam gitu kita jalan, gak lama dia bilang ya, mas
Saya pamit ya, saya belok kanan, nanti di depan, nanti mas lurus aja gitu. Gue bilang, oh iya enggak mas. Nah gue penasaran itu, apa iya bener di depan tuh ada tikungan gitu ya. Ya udah tuh gue jalan terus, tapi gue nggak cepat-cepat ya, gue tetap ngelambat gitu ya. Gue pengen tahu nih dia lewat mana gitu. Gue jalan gitu, nggak lama. Jadi gue jalan itu teman-teman, gue nggak ngeliat ada cabangan di situ ya. Kan dia bilang tadi ya, oh, nanti di atas tuh ada cabangan gitu. Nanti dia belok kanan, nanti gue tinggal lurus aja tuh. Nah gue lewatin dari tadi tuh gue nggak ngeliat cabangan ya. Sampai akhirnya gue penasaran, gue berhenti. Gue nengok ke belakang gitu ya. Gue bilang, mana ada cabangan gitu. Gue diem aja. Jadi gue tungguin lagi tuh dia tuh. Lama gue tungguin gitu. Gue liatin ke bawah, dia nggak ada. Hampir 1,5 jam gue tungguin tuh, dia nggak kelihatan. Gue penasaran lagi ya. Gue taruh tas gue taruh carrier gue ya. Gue turun lagi ke bawah. Sampai gue ngeliat kiri kanan tuh mana ada tikungan gitu. Jadi ada turun lagi gitu kan. Itu sampai agak jauh ya, sampai 1/2 jam lebih gitu gue turun ya. Itu gue nggak ngeliat ya. Gue nggak nemuin. Gue teriak lagi, kiuk 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 gitu kan. Itu gue nggak nemuin orang itu ya. Akhirnya gue naik lagi ke atas dan ada satu jalur ya yang gue penasaran banget ya. Jadi emang agak apa ya, agak sedikit kebuka gitu ya ke kanannya. Udah mati, apa ini memang jalur gitu ya. Tapi itu bukan jalur ya, bukan jalur yang apa ya, bukan jalur pendakian yang besar gitu yang seperti biasa gitu, tapi emang agak sedikit kebuka ya. Gue sering buka jalur ya, atau ngelewatin jalur pendakian gitu ya, dan gue yakin ini bukan jalur gitu. Tapi gue penasaran, apa ini yang dibilang sama dia gitu. Akhirnya gue ke kanan tuh, agak rapet ya, tapi masih bisa dilewatin ya. Dan nggak ada jejak apa gitu, nggak ada bungkus permen lah atau apa gitu. Makanya tadi gue bilang itu bukan jalur gitu, tapi emang agak kebuka dikit. Ya gue terus dalam hati itu, apa iya nih jalurnya gitu, dia lewat mana gitu. Akhirnya gue telusurin tuh, lumayan agak jauh ya, yang tadi gue bilang masih bisa dilewatin. Jalan. Nah ternyata jalur itu patah ya, patah, jadi langsung blank. Jadi langsung blank jurang gitu, agak dalam ya, sekitar 20 meteran lah gitu. Dan gue udah mati, ini nggak mungkin jalur deh, dan dia lewat mana gitu. Gue penasaran banget ya. Akhirnya ya udah tuh, gue balik lagi, gue teriak yuk yuk gitu. Dari atas nggak ada jawaban, dari bawah juga nggak ada jawaban. Gue penasaran nih orang lewat mana gitu. Singkat cerita, akhirnya gue balik lagi tempat gue tadi naruh tas gitu ya, naruh carrier. Nah, gue lanjut tuh perjalanan tuh, sambil gue inget-inget ya cerita dia itu. Ke Gunung Lawu, ke Sendang Derajat, cuma mau ngambil 3 tetes mata air buat disiramin ke pusara istrinya yang sudah meninggal gitu. Dan lewat mana gitu. Nah setelah berapa lama gue jalan, gue ketemu sama teman gue kan, biasa ya di warung Boyem, dan di situ ada beberapa orang pendaki ya, yang dari jalur Cimoro Kandang juga. Terus sempat gue nanya ya sama beberapa pendaki yang ada di situ gitu ya, sama apa sih, ada para peziarah gitu ya, para petapa gitu ya. Gue tanya, mas
dari jalur Cemoro Sewu ke Sendang Derajat ada jalur lain nggak gitu. Terus si bapak penebang ini, bapak petapa gitu ya, dibilang, oh jalurnya cuma satu mas, nggak ada lagi gitu. Jalur Cemoro Sewu ya itu aja, nggak ada cabang kayak di Cemoro Kandang. Kalau di Cemoro Kandang banyak cabang emang, tapi kalau di Cemoro Sewu jarang ada cabang katanya, malah hampir nggak ada. Akhirnya gue bingung ya, terus gue ceritain tuh sama si bapak petapa itu kan. Jadi saya tadi ketemu kayak pendaki pak gitu kan, tapi nggak bawa tas, nggak bawa keril gitu. Dia bilang dia mau ke Sendang Derajat gitu, tapi nggak lewat jalur utama gitu. Dia nyuruh saya tuh nanti kalau di depan ada tikungan, dia katanya mau ambil kanan, nanti saya tinggal lurus terus. Terus bapak apa ini biasa ya, lu nanya kayak gitu sama apa ya, gue ya agak-agak aneh juga gitu kan. Tapi emang gue cuma mau mastiin gitu. Dan bapak Tapa ini cuma senyum-senyum doang. Kamu kayak nggak tahu aja, di Gunung Lawu itu kan banyak yang aneh-aneh kata dia. Dia bilang gitu ya, ya setahu saya sih emang nggak ada mas, tapi nggak tahu yang lain ya. Mungkin orang yang mas temuin itu bukan orang peziarah biasa gitu. Ya gue udah paham deh maksudnya apa deh, ya udah gue nggak mau nanya lagi. Oh yang enggak pak, ya sudah. Jadi bapak Pertapa ini ngelanjutin ceritanya ya. Kamu ketemu toh orangnya pakai jaket, pakai tas, dan pakai sepatu. Iya pak, bener pak. Ah, iya, memang masih seperti itu. Bapak Pertapa itu bilang, oh itu saya tahu, itu teman saya, namanya Mbak Roso. Mbak Roso, siapa Mbak Roso? Iya, kata Bapak Pertapa itu, dia memang sering ziarah ke sini, tapi lebih sering ke Sendang Derajat. Dan memang istrinya itu meninggal beberapa tahun yang lalu ya. Jatuh di sekitaran Sendang Derajat. Kamu ketemu toh? Iya pak, saya ketemu. Dan sempat ngobrol juga sama beliau. Terus gak lama petapa itu ya senyum-senyum aja gitu ya. Dan yang gue kaget ya, tiba-tiba bapak itu bilang, tapi mas, setahu saya Mbak Rosa itu sudah meninggal loh setahun yang lalu. Gue kaget, meninggal pak. Meninggal kenapa gitu? Ya enggak tahu loh mas. Jadi setelah istrinya itu meninggal, beberapa tahun kemudian Mbak Rosa itu ditemukan meninggal di jalur pendakian Cemoro Sewu, yaitu di jalur tadi yang mas bilang. Asli gue kaget banget ya. Maksud bapak gimana pak? Iya, saya sama teman-teman itu pas turun, jadi saya dan teman-teman yang lain itu nemuin Baroso sudah meninggal di jalur yang tadi mas lewatin. Dan akhirnya kami bopong aja turun ke bawah sama teman-teman semua. Asli gue kaget banget ya. Jadi maksud bapak, Baroso udah meninggal? Iya mas, dia sudah meninggal. Terus orang yang saya temuin tadi itu siapa?
Ya saya nggak tahu tuh mas. Ya mungkin itu Mbak Roso yang pengen ngasih tahu mas supaya jangan lewatin jalur yang sebelah kanan. Wah, nggak tahu deh gue. Perasaan gue tuh campur aduk ya, nggak karuan ya. Antara bingung dan nggak tahu mesti ngomong apa ya. Akhirnya ya udah, gue juga nggak mau banyak tanya lagi. Akhirnya gue langsung cabut ya, sama Andre, Nippon, dan saudara gue Bidin ya. Kita ngelanjutin jalanan ya, buat summit, kemudian ngeres di salah satu barak ya, di Argo Dumila. Dan akhirnya setelah gue summit ya dari Mbok Yem, terus gue ceritain sama teman-teman gue, si Andre, si Nippon gitu, dan kita turun ya. Gue masih penasaran ya, masih lingukan kiri dan kanan gitu setelah melewati jalur tempat gue ketemu. Dan setelah turun itu gue masih sempat selingkukan ya, masih inget-inget kejadian yang di awal-awal gue pendakian itu. Gue masih ngeliat kiri kanan gitu ya, dimana jalur itu gitu, dimana tempat terakhir gue ketemu sama si mas-mas ini gitu. Dan gue masih penasaran dia lewat mana gitu. Nggak cerita, gue turun sampai base camp seperti biasa ya. Gue penasaran, gue tanya sama perutani gitu ya, sama penjaga base camp itu, mas, ada pendaki gunung atau peziarah nggak yang naik dengan ciri-ciri yang gue sebutin gitu, pakai jaket, pakai sepatu skate 1 capung gitu, sama tas gemblok. Gue bilang dari Solo mas. Lagi-lagi dia bilang apa, nggak ada mas, pendaki terakhir, rombongan pendaki terakhir itu ya mas katanya, cuma 4 orang. Nggak tahu ya kalau dia nggak ngelapor katanya kan, namanya juga peziarah gitu. Oh ya udah, gue pikir juga namanya juga peziarah gitu kan, ya mungkin dia nggak ngelapor atau lewat mana gitu kan. Kalau pendaki gunung kan memang wajib lapor gitu ya. Jadi teman-teman, mas-mas yang gue temuin itu di jalur di bawah tadi itu namanya Mbah Roso, dan memang istrinya meninggal, kata si bapak petapa itu. Dan gue ketemu sama dia dan sempat ngobrol. Walau alam ya, apakah itu benar Mbah Roso yang gue temuin atau mungkin peziarah yang lain, gue nggak tahu. Tapi menurut si bapak petapa itu, orang yang gue temuin di jalur itu adalah Mbah Roso. Sampai hari ini ya gue masih apa ya, masih kepikiran aja gitu ya sama orang itu ya sebenarnya. Cuma ada satu yang apa ya, satu yang kayak ngerenyah gitu pasti kalau di hati gue ya, kalau pas dia bilang apa ya, jadi gue inget apa yang diceritain sama mas itu ya. Jadi dia cerita istrinya itu meninggal sekitar 4 tahun yang lalu ya, pada saat setelah dia menikah nih. Berapa lama setelah dia menikah, mereka ke Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu. Tujuan mereka ziarah ke Sendang Derajat ya, ke salah satu mata air ya di Gunung Lawu tuh, ke Sendang Derajat. Nah, setelah mereka ngambil itu air ya di sana ya, terus begitu turun, istrinya itu sakit ya. Setelah mereka turun, tiba-tiba istrinya itu kepleset ya, sandung akar gitu, jatuh, terus kepalanya itu kebentur
pohon berdarah gitu. Kemudian dievakuasi sama dia itu, digendong ya, turun ke bawah sampai di perhutani, sampai di base camp gitu ya, dibawa ke rumah sakit tapi nggak selamat gitu, istrinya meninggal. Bete ya, asli gue bete denger itu ya. Tapi yang gue salut ya, setiap tahun ya, di tanggal-tanggal kematian istrinya itu sama di tanggal-tanggal pernikahan mereka gitu, dia selalu naik ke Gunung Lawu untuk ngambil 3 tetes air di mata air Sendang Derajat ya, untuk disiramin ke pusara istrinya. Dan itu rutin, dan udah 4 tahun lebih loh. Sampai akhirnya dia meninggal berapa tahun kemudian ya, mungkin tak kena depresi atau apa gitu, tapi dia sempat berapa kali melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu ya, Sendang Derajat, sampai akhirnya dia ditemukan oleh beberapa temannya juga yang peziarah dan petapa di gunung itu ya, meninggal tepat di jalur simpang, dimana dia suruh gua untuk melanjutkan perjalanan untuk lanjut lurus ke depan dan jangan lewat jalur yang sebelah kanan, karena itu jalur dia untuk menuju ke Sendang Derajat. Oke, jadi gitu teman-teman. Kadang kita apa ya, jadi kalau masalah jadi kalau bicara masalah kehilangan ya, kadang-kadang gue inget ya di masa-masa itu ya, kalau misalnya lo, apalagi teman-teman gue kalau lagi curhat ya, dia putus sama ceweknya atau dia lagi ribut gitu ya, itu dia sampai apa ya, sampai narkoba, sampai frustasi atau apa gitu ya. Tapi nggak sama orang ini, dan dia masih setia, masih baik lagi ke Gunung Lawu ya, dan masih apa ya, masih ngelakuin sesuatu yang diinginin sama istrinya dalam mimpi itu ya. Dan dia ngelakuin untuk naik ke Gunung Lawu setiap tahun berapa kali gitu ya, dalam setahun, di ulang tahunnya gitu, di ulang tahun pernikahannya sama di hari kematiannya. Asli mantep banget ya. Asli setia banget ya. Tapi gue masih penasaran asli sampai hari ini, apalagi yang dibilang sama dia gitu, masalah sosok perempuan yang ada di belakang gua, dan itu asli dari Gunung Lawu. Sama seperti yang Indri bilang, sosok perempuan yang gue ketemuin di Cemoro Kandang itu ngikut gua sampai hari itu. Oke teman-teman, segitu dulu ceritanya. Oke, segitu dulu. Gue Epe di Anomali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.